Hola geng, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka ditemenin ranting yang baru bangun. Hai bro, good morning bro. Temen ranting masih di rumah tantenya ranting ngungsi. Kayaknya nggak lengkap rasanya kalau misalnya kita beli satu kopi tanpa saya videokan si seduhannya dengan Star Mirage. Di sini tuh kelemahannya berisik banget karena ini jalan raya, jadi lalu lintas mobil, motor pada ngebut. Oke, nggak lengkap rasanya kalau pada akhirnya. Jadi biasanya saya mengeksplor semua gilingan dan lain-lainnya, tapi nggak semua saya videoin. Biasanya videoin kalau lagi saya sempat aja nih, pagi-pagi saya belum ngopi dan lagi santai bisa berbincang-bincang. Jadi kita akan bikin kopi ya. Saya akan ceritakan rasanya kalau saya pakai gramasi 18 gram. 18 gram gramasi ideal saya, tapi nanti akan saya videoin brew pakai V60, tapi main-main ya, resep main-main nanti akan saya videokan. Saya udah coba beberapa kali sih, dan itu memang salah satu keisengan saya dalam membrew kopi. Sini dulu ya. 18 gram. Oke. Ini binnya, sekali lagi seperti yang saya bilang, circle ke berapa nih? 1, circle ke 2, circle ke 3, circle ke 4. Saya akan set di circle ke 5 karena kita akan main-main di kopi yang lumayan santai ya. Oke. Jadi untuk para head roaster, untuk para barista, bukan berarti home brewer ini cuman bisa beli doang ya. Enggak loh. Ada home brewer yang lebih canggih alatnya dari saya, dan dia lebih mungkin lebih sensitif lidahnya, mulutnya dari saya yang ala-ala. Banyak, saya percaya kok di luar sana. Bahkan mungkin dengan cara yang bukan dengan cara yang otodidak, mungkin mereka akan lebih objektif gitu. Soalnya kalau udah dikursusin gitu, udah di set mindnya bahwa oh ini begini, jadinya baku gitu kan. Kalau kopi itu V60 itu mesti di brew di 12 sampai 13 kedai kopi kan kayak gitu kan, atau 15 bisa. Tapi kalau home brewer itu eksplorasi jauh lebih dahsyat sih, dengan berbagai alat yang ada di rumahnya. Jadi kita tuh harus saling dukung-mendukung antara end user, home brewer sama si baristanya. Jadi ada komunikasi dua arah. Jangan sampai kemudian ketika si home brewernya merasa kok bin harga segini saya dapat bin yang kayak gini, lalu roasting kayak gini, rasanya kayak gini ya gitu. Lalu kemudian si baristanya atau roasternya jangan langsung ngegas kali ya. Ngobrol aja, diskusi. Nggak usah. Kopi itu bukan perdebatan cebong dan kampret. Kopi itu adalah tempat yang untuk diobrolkan dengan santai, diskusi. Kopi itu kayak puisi, kayak sastra, jadi didiskusikan ya. Kopi itu bukan politik kalau buat saya, yang nggak harus dibahas dengan baku hantam.
Yes. Hmm? Hmm? Boleh gak aku temenin Boleh. di situ? Boleh. Ranting mau di sini. Nggak di sini aja. Aku kursinya pindah nih. Kursinya aku pindah, oke? Lanjut ya. Sampai di mana tadi? Sampai di mana Raka ngomongnya? Lupa. Nggak lupa. Karena Ranting mau duduk. Saya dia menemenin. Ranting mau duduk, saya ditemenin Ranting. Nanti mau nyobain kopinya nggak? Mau, nanti aku cicipin. Oke, Ranting mau nyicipin kopi hitamnya ya. Ya, tadi sampai soal bahwa kopi itu nggak perlu digas ya. Ngobrol aja, santai. Diskusi. Saya juga sama beberapa teman yang memang sifatnya sesama homebrewer lebih banyak diskusi sih, kayak kopi ini gimana, kopi itu gimana, roaster ini gimana, roaster itu gimana, saling memberikan pendapat. Jadi saya kadang juga nggak semuanya paham tentang roastery. Pelanin dong, kan seperti yang saya bilang, saya tuh termasuk orang yang nggak berani coba-coba untuk mencoba roastery yang gambling gitu, kecuali temen ala-ala misalkan cobain deh kan yang ini, saya pengen tahu ininya kayak gimana gitu baru. Oke, kita kasih air. Saya set airnya di 170 ya. Lalu kita sip, kita pumping bersama, lalu kita cicipin bareng Ranting. Kok gak blur ya tadi, rese banget ya, sorry ya. Saya akan pumping sampai habiskan. Yes, kasih buat Ranting segini aja ya. Oke, kita akan suruh Ranting cicipin dulu. Ting cicipin dulu dong, lalu ceritakan. Semuanya. Iya, how kok mukanya gitu? Enak, serius. Enak tapi pahit-pahit. Enggak, tapi nggak terlalu pahit kan. Iya. Ada aroma apa? Aroma apa? Aroma apa? Aroma enak. Nah, itu salah satu contoh adalah Ranting. Bagaimana kita bisa memahami bahwa ini adalah ada raspberry candy, bergamot, caramel, black tea finish. Kalau kalian atau kalau kita sendiri nggak pernah memahami flavor aktif. Jadi udah saya pernah bahas di sesi-sesi sebelumnya, untuk kita memahami bahwa sebuah kopi ada makna, ada notes, ada sesuatunya, kita harus paham dulu si flavor aktifnya. Kalau enggak ya bergamot itu apa ya, jadi kita nggak bisa mendeteksi ada rasa apa aja di sini. Makanya saya bilang barista yang udah yang baru setahun udah bisa mengenali
semua semua jenis notes yang ada di Afrika, yang ada di Amerika Latin tuh canggih gitu. Karena nggak semua buah bunga yang ada di Amerika Latin atau di mana di Amerika Tengah dan di Afrika itu ada di Indonesia gitu sih. Harusnya itulah makanya kopi itu nggak segampang kalian kursus bayar 2 minggu lalu kalian udah hatam semuanya, enggak sih ya. Jadi jangan congkak kalau kalian baru menjadi barista. Hormati homebrewer karena mungkin banyak homebrewer yang jauh lebih paham dari barista newbie yang baru kenal kopi setahun. Oke, kita akan cicipin. Sorry ya banyak ngomong karena memang kesel juga sih sama barista-barista ya, newbie yang datang-datang suka ngegas. 18 gram 170 air, gilingan di 5 klik, bukan klik kelima sih tapi circle kelima. Delicious, enak, nggak usah diceritain lagi rasanya karena udah di opening. Sekarang kalau biasanya kalau saya tinggal mengeksplor dengan alat-alat lain aja sih untuk mencicipi rasa-rasa yang ada sensasi, tepatnya ada sensasi-sensasi yang berbeda antara Staresso, V60, Aeropress, atau misalkan main-main di Staresso nanti juga dengan bagaimana kalau misalkan dibikin espresso lalu kita tambahkan air panas dan lain-lainnya. Lebih ke sana, tapi somehow nggak semuanya saya videoin bisa yang utama aja, yang si eksplorasinya lebih belum pernah saya videoin, eksplorasi resepnya maksudnya ya. Lalu banyak yang merequest saya untuk bikin racikan atau ya banyak yang minta racikan kayak pakai powder karamel dan lain-lainnya. Bukannya saya nggak mau, tapi saya nggak kesana arahnya. Sekali lagi, saya paling mentok, saya bilang kan kopi susu, kopi coklat untuk kebutuhan orang rumah. Saya kepikiran pengen explore dengan sirup-sirup, tapi buat apa ya? Karena basicnya saya lebih ke kopinya, kopi hitamnya. Kalau misalkan ada resep-resep mojito coffee, mungkin saya nggak akan ke sana. Walaupun sebetulnya sangat possible banget saya lakukan, tapi nggak mau saya lakukan. Saya bisa create resep-resep yang aneh dengan kopi ini, tapi somehow nggak akan saya lakukan karena saya lebih pure kopi hitam. Kalaupun mungkin nanti kepikiran ya akan saya buatkan, kalau enggak ya karena butuh effort untuk bikin kayak gitu dan lebih ribet di videonya ya. Nah, oh ya, sama satu lagi teman saya bilang, oh pakai kamera yang canggih dong. Enggak, saya bilang saya tuh nggak menstat diri saya vlogger. Saya tuh cuman ngopi, kalau ada waktu saya videoin supaya homebrewer di sana punya referensi. Dan mungkin seperti yang saya bilang, mungkin ada 1 dari 10 homebrewer penikmat kopi kayak saya ini seleranya sama kayak saya. Jadi ketika satu frekuensi, setidaknya kita bisa saling berbagi rasa kopi, referensi kopi yang enak kayak gimana ya. Gitu sih. Oke, semangat kopi. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao Ray. Ciao. Temenin ranting. Sampai ketemu. Saya terus jaga jarak, jaga kebersihan, cuci tangan selalu dan pakai masker.